Ada nggak pernah, hanya diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Alif Lam Mim 5 ayat pertama, ayat kursi, dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah, itu nggak pernah diturunkan ke umat-umat terdahulu. Wabil khusus Al-Fatihah turun di bumi berkali-kali, diambil ke aras sekali. Jadi Fatihah itu spesial. Jadi kalau Imam Syuuti dan Imam Zarkashi menulis, ada ayat turun di Mekah, ada turun di Madinah, Makki, Madani. Ini ayat turunnya di Aras, boleh disebut surat Arsy. Surat turunnya di mana? Di Aras. Maka kita bersyukur. Inilah muqaddimah pertama saya. Mari bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena diturunkan surah Al-Fatihah dan menjadi tawassul antum sebelum berzikir. Betul nggak? Ya. Itu kalau orang baca Fatihah langsung kubuka. Karena ada nama Nabi Muhammad di situ. Ada di Bismillah, ada di Alhamdulillah, ada di semua ayat itu. Jadi baca Al-Fatihah itu sama dengan baca biografi Nabi, tapi biografi hakikat Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau wadolin bacanya apa? Amin. Al-Amin siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar hakikat dikit, mau nggak? Dikit aja. Ini ayat dijemput ke aras Allah. Baca Fatihahnya mesti serius. Makanya surat ini dipakai untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gergetan kalau ada orang main-main sama Fatihah. Bismillah itu saya bagi satu aja ya. Kalau nulis Bismillah, alifnya di depan apa alifnya setelah ba? Alif dulu atau ba itu baru alif? Nulis Bismillah. Padahal yang benar secara ilmu nahu, ba dulu baru alif. Kenapa alif dulu? Ternyata ilmu wali Allah itu salah satunya pada ilmu huruf. Meskipun alif bata saja, ya, itu ditulis dengan kertas, tapi itu asalnya dari langit. Wali-wali Allah itu ada yang bertugas nulis. Ketika mereka mau nulis Bismillah, ba lalu alif, ditegur secara rohani, masa kamu dahulukan ba sebelum alif? Yang benar alif dulu baru ba. Kenapa? Alif itu alif al-ahad. Ahad itu Allah Subhanahu, sedangkan ba itu ba'u Ahmad, ba-nya Nabi Muhammad SAW. Maka titik di bawah ba disepakati oleh ahli ilmu huruf disebut al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad SAW. Paham? Maka dalam Bismillah ada nama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sembarangan baca Al-Fatihah, pasang adabnya supaya diberkahi. Karena orang beradab lebih dicinta daripada yang tidak beradab. Insya Allah majelis Asyifa tambah diberkahi. Amin. Kiainya mah oke. Muridnya yang belum oke nih, ya, kurang serius. Kok panjang dikit? Panjang nih. Masa malaikat lagi turun dia main handphone?
Malaikat lagi turun, dia main Instagram, main YouTube, main WA, ya salam. Ya, dicuekin malaikat rahmat. Dicuekin, ya kecuali kolbu antum udah nyambung sama Allah. Kolbu udah nyambung sama Allah, terserah mau ngapain aja. Mau lagi ngapain juga boleh. Kalau hati kita belum terlatih, pakai adabnya. Ya. Ramai bener belakang tuh ya. Orang Banyuasin ya. Apalagi nama Nabi Muhammad masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya loncat aja ya. Di situ masih ada nama Nabi Muhammad tuh. Cuma saya nggak boleh sebut. Alhamdulillahirabbil. Kita ambil potong-potongan aja. Alhamdulillah. Pujian, betul. Adakah pujian tanpa ada yang memuji? Adakah orang berzikir suaranya kedengeran tapi orangnya nggak ada? Mungkin nggak? Hah? Mungkinkah ada pujian tapi tidak ada yang memuji? Mungkinkah sholat diterima tanpa ada yang sholat? Gimana? Adakah zakat tanpa ada orang berkat? Maka kalau disebut alhamdulillah, padahal bisa pakai hamdan loh, hamdan lillah. Kenapa pakai alif lam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu salah satu sirnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Maka alhamdulillah, pujian sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterima itu cuma pujian Nabi Muhammad. Maka jika ingin pujiannya diterima, satukan frekuensi kolbunya dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diterima alhamdulillah. Apa itu sirnya alhamdulillah? Kata Nabi SAW, afdolud doa alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan kamu mengatakan ya Allah beri aku ini, beri aku itu, beri aku, bukan. Doa tertinggi itu alhamdulillah. Engkau mengatakan, engkau bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, hamba yang paling banyak memuji Nabi mana? Nabi siapa yang paling banyak memuji Allah? Nabi siapa? Benar, ada Nabi yang panjang umur loh, 950 tahun. Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Gimana dong? Nabi Adam. Nabi Adam itu umurnya di atas 1000. Karena di sorga tuh lama. Sehari di sorga sama dengan 1000 di sini. Dan beliau itu sudah berhari-hari. Kira-kira berapa tuh umur Nabi Adam? Ayo, siapa yang lebih banyak muji, Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Serius? Kenapa? Alasannya apa? Apa alasannya? Hah? Beliau kekasih. Loh, Nabi Adam juga kekasih Allah. Apa dong rahasianya? Wah, mendekati Pak, mendekati. Belum ada Nabi Adam, sudah ada Nabi Muhammad. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi. Adam masih bau tanah. Sallallahu alaihi. Jadi siapa yang paling lama memuji Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi Muhammad nurnya, baik Nabi Muhammad jasadnya, baik Nabi Muhammad ruhnya, semuanya dia juga. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu. Nah, kalau orang ahli nahwu, alif lam itu menunjukkan ada yang punya itu. Ini
tahmid pujian sudah dikenal nih dari siapa? Bagi ahli ma'rifat, alhamdu itu adalah alhamdunya sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya imam-imam ahli sholawat menemukan rahasia-rahasia sholawat. Mereka menyebutkan sholawat ini lebih afdol dari 1000 sholawat itu. Sholawat yang ini sama dengan 2 kali baca dalail. Sholawat ini, itu karena faktor itu mereka menemukan nurnya. Tapi kan itu bagi dia, belum tentu bagi kamu. Kalau si imam itu baca sholawat Al-Fatih sama dengan 6000 kali sholawat yang lain, itu kan bagi dia, karena rohani dia nyambung dengan sang Al-Fatih Nabi Muhammad SAW. Sholawat kita gimana? Gitu. Itu manfaat tawasul, supaya kita ikut ditumpang di dalam doa-doa mereka. Ya, Nabi itu unik. Seakan-akan beliau menunjukkan butuh sholawat, padahal beliau nggak perlu sholawat. Apa kata beliau? Al-Bakhil, yang bakhil itu disebut namaku, dia tidak sholawat kepadaku. Ane mau tanya mantuk, Nabi butuh sholawat kita nggak? Terus kok Nabi bilang orang bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang bakhil itu yang disebut namaku tapi dia tidak sholawat kepadaku. Kok Nabi ngomong begitu? Apa Nabi butuh sholawat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena man dzukirtu indahu, jika namaku disebut, namaku itu ada nurnya. Nur itu ada di dalam dirimu. Jika engkau tidak menyolawatinya, engkau bakhil kepada dirimu sendiri. Jadi orang yang gak sholawat disebut nama Nabi Muhammad SAW, dia sedang merugikan diri dia sendiri. Karena tubuh ini diberkahi berkat nur Nabi Muhammad SAW. Mungkin menurut ahli fikih sholawat itu sunat, tapi bagi orang yang mengerti bab hakikat, sholawat itu wajib. Makanya mazhab Syafi'i itu semi-semi hakikat. Bagi beliau sholat nggak pakai sholawat nggak sah. Bagi imam yang lain nggak, kecuali murid Imam Syafi'i kayak Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bagi mazhab selain Imam Syafi'i dan murid-muridnya, sholawat itu sunat. Bagi Imam Syafi'i apa? Wajib. Silakan buka itu muqaddimah kitab Ar-Risalah. Apa kata beliau? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, nggak dapat nikmat apa-apa. Bahkan kata Imam Syafi'i, mensyukuri nikmat itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu dengan nikmat. Saya bisa mensyukuri nikmat Allah karena Allah beri nikmat di dalam hati ini, yaitu nikmat mampu bersyukur. Berarti orang bersyukur itu dimampukan Allah. Begitu tajamnya ilmu ma'rifat dalam kolbu Imam Syafi'i. Wajar sampai hari ini mazhab beliau termasuk mazhab yang paling banyak pengikutnya. Ini Majelis Asyifa mazhabnya apa? Syafi'i. Benar, Syafi'i. Benar. Tadi kunutnya kunut gak subuhnya? Apa waktu duha? Kunutnya waktu duha ya? Subha. Subuh plus duha. Kunut itu hanya salah satu. Hanya salah satu daripada mazhab Imam Syafi'i.